Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Guru yang Bapak banggakan tadi sudah berdoa ya. Sekarang Bapak akan tanya, ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Apa terus? Ayana, Jenal. Ada suratnya nggak? Nggak ada. Ya, mudah-mudahan pada sehat, tidak sakit ya. Amin. Selanjutnya, sebelum Bapak mengajar, tentunya Bapak akan mengaitkan bab ketiga. Kemarin kita membahas apa? Tentang kalimat thayyibah. Sudah beres latihannya. Kemudian sekarang kita akan membahas bab keempat, materi pendidikan agama Islam di kelas 3, yaitu tentang sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat rawatib itu ibadah sholat sunnah yang paling utama selain sholat wajib yang 5. Sholat wajib yang 5 pahalanya besar sekali. Ya. Sebelum melanjutkan materi bab keempat, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Udah siap belajarnya? Kalau siap, dengarkan, tidak boleh ribut. Yang ribut nanti disuruh di luar saja. Gak apa-apa. Tuh dekat Haikal, siapa namanya? Bisik-bisik tetangga aja tuh. Siapa lagi tuh? Si Dadan. Yang ngerumpi aja Dadan mah. Ulangi, tadi judulnya senangnya sholat rawatib. Penting tidak kita sholat? Buat apa sih sholat? Menghasilkan uang tidak? Tidak. Cek saha menghasilkan. Karena dengan sholat kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidupnya terarah, supaya hidupnya menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi penting apa tidak penting sholat? Di samping sholat wajib yang 5 ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, jangan sampai ada satu pun yang ketinggalan ya. Jangan sampai kayak artis nyanyi ya, subuh ke yangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib isya ketiduran. Tungtungan tuh sholat kabeh. Kita mah sholatnya harus penuh. Di samping sholat wajib juga kita harus membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah rawatib. Awas nih, ingat-ingat, sholat sunnah rawatib apa Dadan? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sesudah.
Yang sebelum sholat wajib namanya sholat sunnah qobliyah. Neneng, dengarkan. Sebelum sholat wajib namanya sholat qobliyah. Yang sesudah sholat wajib namanya ba'diyah. Paham nggak? Enggak? Mana? Pengertian dari sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang dilakukan mengiringi sebelum dan setelah sholat wajib 5 waktu. Ibadah sunnah ini merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, ma min abdi muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyarata rakaatan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Siap didengarkan? Siap didengarkan? Artinya tidaklah seorang muslim melakukan sholat sunnah karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat. Tuh, sholat rawatib berarti 12 rakaat. Yang bukan salat wajib kecuali Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Wih, mau tidak? Nanti kalau udah meninggal dikasih rumah, dikasih apartemen, gedung pencakar langit di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arba'i rakaatin qabla dhuhri wa rakataini ba'daha wa rakataini ba'dal maghribi wa rakataini ba'dal isya'i wa rakataini qabla al-fajri. Lanjut. Salat rawatib yaitu 4 rakaat sebelum duhur, berarti qobliyah duhur. 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam kitab Adhar dinyatakan, dengarkan nih, bahwa pahala bagi orang yang mengerjakan sholat qobliyah subuh itu pahalanya adalah 2 dunia seisinya. Mau nggak dikasih 2 dunia seisinya? Itu baru sholat qobliyah duhur, qobliyah subuh, apalagi sholat subuhnya. Paham tidak Jahdan? Sholat sunnah nabae dibere pahala, dikasih pahala 2 dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ayo cung nuayang dikasih 2 dunia seisinya. Cung harus rajin sholat tuh. Faisal, mana Faisal? Hayang toh, pengen ya. Yang ketawa nggak boleh ketawa. Selanjutnya ada beberapa macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama sholat rawatib qobliyah. Ulangi, qobliyah apa tadi? Sholat sunnah sebelum mengiringi sebelum sholat wajib ya. Qobliyah duhur. Berapa rakaat tadi qobliyah duhur? 4 rakaat. Qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Usalinya bagaimana Pak? Usali sunata subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ini yang qobliyah itu berarti subuh sama duhur. Duhurnya usali sunata duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Yuk baca bareng-bareng niatnya. Niat qobliyah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunat as-subhi rakaataini qabliyatan
Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kemudian qobliyah duhurnya usalli Usolli sunnata duhri sunatan duhri rak'ataini rak'ataini qobliyatan qobliyatan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu salat sunnah rawatib ba'diyah. Ba'diyah itu adalah salat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat wajib. Ada 3 ba'diyahnya: ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Udah lumping, cicing udah lumping. Ulangi, salat sunnah rawatib ba'diyah ada berapa? 3. 1 ba'diyah duhur, 2 ba'diyah maghrib, 3 ba'diyah isya. Yuk usalinya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'diyah duhur ya. Usalli sunnatat duhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ba'diyah maghrib usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian ba'diyah isya usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Bacaannya sama ya. Mau baca doa iftitah silakan ya. Kemudian Fatihah, surat pendek terus sampai terakhirnya sama. Dadan, sehat dadan. Jangan ribut dong. Yang selanjutnya hikmah sholat rawatib. Ada beberapa hikmah sholat rawatib. Yang pertama, sholat wajib kita bisa jadi ada yang kurang sempurna. Dadan. Hah? Siapa yang muntah? Fadil, mana Fadilnya? Oh iya. Coba dibawa. Stop dulu. Ya, dilanjut. Semuanya dengarkan. Dalam sholat wajib, ya, Haikal. Dalam sholat wajib bisa jadi banyak yang kurang, ya, kurang sempurna. Udah ngobrolnya, Tommy? Ada yang kurang sempurna. Nah, yang kurang sempurnanya itu disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. Yang kedua, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kita menjadi tambah bertakwa. Yang ketiga, menjadikan pahala kebaikan bagi kita. Pahala kebaikannya bertambah. Ya, Tom ya. Pahala kebaikannya, Tommy, perhatikan, jadi bertambah. Yang keempat, salat rawatib sebagai penggugur dosa kita. Ya, kita setiap hari banyak melakukan dosa. Ini akan digugurkan dosanya dengan salat sunnah rawatib. Kelima, memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Yang keenam, selamat dari azab siksa api neraka. Mudah-mudahan juga ya. Ketujuh, membuat jiwa menjadi tentram dan tenang. Melatih hidup disiplin karena kita senantiasa disiplin melaksanakan sholat wajib dan sholat rawatib yang 5 waktu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru akan bertanya ke kamu. Siap? Acungkan tangan yang bisa. Tommy, perhatikan. Udah.